7. Tadi kita ngobrol dengan Mang Udin dan tadi tanya ternyata beneran jual bubur. Betul. Di daerah Sarina. Sarina Tamrin. Dari jam 7 pagi sampai jam 11. Nanti saya ke sana. Mudah-mudahan rezekinya mengalir terus ya Mas ya. Ya. Di pinggir jalan gitu buburnya? Ya. Di pinggir jalan buburnya? Iya. Oke. Tapi sekarang di Wisma GH. Dulunya di depan Pak Gajah Mada. Di tahun 2015 itu kan ada perbaikan jalan trotoar. Nah saya terkena 3 bulan saya nggak jualan. Saya berdoa kepada Allah lagi minta saya pasrah. Alhamdulillah sama Pak David dikasih tempat untuk jualan. Itu perjuangan para atlet Indonesia itu luar biasa ya. Berjuang untuk Indonesia tapi tetap berjuang untuk hidup juga. Ini juga ada juga nih yang sama-sama berjuang juga. Ini kalau tadi kan atlet panahan, kalau ini atlet blind judo. Yes. Prestasi di ini Asian Para Games. Mas Junaidi. Duduk sini aja, duduk sini. Silakan. Nih Mas Junaidi ini gak apa-apa berduanya. Ya apa-apa kamu berdua. Kita juga berdua di sini. Kita juga berdua di sini. Kosong. Apa-apa. Ini adalah Junaidi, atlet blind judo yang memperoleh 1 emas kategori beregu dan juga 1 perak kategori individu di Asian Para Games. Iya betul. Mas Junaidi sehat? Sehat. Itu ternyata ada judo tuh ada beregu gitu juga ya? Ada beregu jadi sama tidak fighting gitu ya? Tapi maaf, boleh mau Irfan Hakim mau dibanting tadi, boleh nggak? Nggak apa-apa, boleh. ngerasain. Katanya pengen ngerasain banting. Tadi lu bilang, gue nggak percaya, gue pengen. Ya. Bukan ada yang bisa saya bantu, bukan ada yang bisa saya banting. Ya, kita coba. Boleh lihat. boleh. Iya nggak apa-apa gerakannya. Iya. Kita pengen lihat Mas Junaidi. Iya. Ini dengan siapa? Jaki. Oke. Jaki. Ini medalinya saya pegang dulu ya. Coba boleh? Coba lihat ya. Boleh Irfan Hakim nggak? Biar nanti saya. Jangan. Oh iya, oke. Ini lihat nih. Bisa begitu ya? Mas Junaidi ya? Oh, mau balas dendam. Udah. Udah? Ada lagi? Ada lagi? Cuma bantingan kan? Iya, bantingan boleh. Iya. Ini bantingan sambil jalan. Kamu jahat ya Jaki? Bukan jahat. Hei, emang begitu caranya. Mas Judo kan Junaidi. terkenalnya bantingan sama kunci. Apa? Ya judo kan terkenalnya bantingan sama kunci. Iya, betul. Ya. Boleh nggak titip Irfan Hakim dibanting sampai kakinya nyengsol gitu? Jangan dong. Boleh. Jangan. Tulang saya sudah cukup lunak. Iya. Itu makin lunak. Ada lagi gerakannya ada lagi? Atau udah? Udah aja lah. Oh, udah sebutan dong. Mas. Wah, Mas Junaidi. Jadi berlatih judo udah berapa lama itu bisa sampai jadi juara seperti ini? Udah mau 7 tahun. 7 tahun? 7 tahun ya. Maaf itu dari lahir atau Karena gini, teman-teman yang tunanetra itu kan ada yang karena ada yang dari kecelakaan. lahir, ada yang Itu kalau Pak Mas Junaidi? Kalau saya dari lahir, dari bayi. 100%? Enggak 100%. Seiringnya usia semakin menebal, kataraknya semakin menebal, semakin menurun. oh karena katarak. Iya. Oh, jadi ini totalnya berapa persen penglihatannya? Berapa persen? Cuma kelihatannya tuh blur aja. Blur, tidak ada bentuk gitu? Kalau bentuk ada tapi ngeblur. Nggak ada detail-detailnya seperti itu? Enggak ada. Tapi hebat juga sih kita salut juga dan terima kasih kepada Mas Udin, kepada Mas Junaidi sudah mengharumkan nama bangsa kita. Hebat ya, kita juga belum tentu loh. Orang yang punya keterbatasan tuh kan makanya jangan menyerah, kita juga harus terus bangkit. Oke, itu memutuskan untuk mencoba bela diri judo itu nggak serta-merta seperti itu kan? Iya, Apakah ada pasti. ceritanya? Ceritanya dulu pertama saya tahu saya difabel itu pas masuk ke sekolah. Jadi awalnya tuh cuma penglihatannya terganggu saja seperti itu ya? Terganggu. Pas mau masuk sekolah? Masuk sekolah terus ngelihat papan tulis nggak kelihatan, terus pas disuruh baca buku-buku itu paket kalau dulu kan SD itu? SD ya. Kok kurang jelas gitu. Akhirnya dari situ sama orang tua saya kan langsung konsul, Pak ini Kok saya gimana? nggak bisa lihat? Oh saya nggak bisa lihat. Udah nggak apa-apa, dinikmati aja. Mungkin
ada kekuranganmu, ada kelebihanmu katanya. Kata orang tua. Akhirnya Makanya orang tua sama hebat ya keluarga ya, saudaranya. luar biasa. Jadi dulu juga Ya. Akhirnya dicari kelebihannya. Ya dicari kelebihannya. ini kelebihannya. Sebelum ke judo apa dulu? Kok bisa tahu judo sebetulnya? Ya. Kok tahu dari judo dari mana? Tahu dari judo. Oh dari itu dulu, dari catur. Nah ikut catur, terus ikut renang, atletik, kurang hobi. Oh, jadi itu emang- nggak ada ini nggak apa, pelatihannya tuh kayak kepaksa gitu. Jadi karena kata orang tua di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Pasti saya Mas Junaidi mencari kelebihan saya apa nih ya, gitu. ya. Oh, oke. Hobinya kan saya silat. Iya iya iya. Nah terus di olahraga difabel belum ada waktu itu. Baru masuk 2016 judo. Akhirnya yaudah deh judo aja Nah, gitu. sama temen ini ada olahraga baru loh. Oke siap, coba. Akhirnya di situ jiwa saya kayak, oh ini nih kelebihan saya gitu. Ini hobi saya. Oke tapi kan maaf ya kalau tanding itu berarti tunanetra lawan tunanetra. Iya tunanetra ada 2 kategori. Iya. Ada yang low vision lihat yang masih bisa lihat, Iya, gitu. iya, Tapi kelihatannya terganggu. Kabur, Sama yang kabur kayak saya. Kalau saya kan Nah yang itu kayak blind. gimana bertandingnya? Nggak lihat sama-sama nggak lihat mukulnya? Jadi kalau untuk judo sendiri nggak ada pukulan, nggak ada tendangan, cuma bantingan, kuncian sama patahan. Oh jadi dinilai teknik bantingannya tersebut. Ya kayak fight aja kita satu-satu cepat-cepat ngebanting gitu. Jadi di atas Cepat-cepat udah banting gitu. ditemuin. Iya dari atas sama gimana cara sampai kita bisa bawah. langsung memberikan bantingan. Tapi kayak begini tuh prosesnya panjang. Jadi Mas Junaidi dulu pernah dibully abis-abisan Bener. sama orang dan pengen membuktikan bahwa kamu ini nggak seperti orang yang bilang. Pernah Iya, dibully betul? Dulu waktu di SD lah biasa anak-anak. Gimana? Wah kamu orangnya apa? Matanya aneh katanya. Allah. Terus buta dan sebagainya lah kata-kata yang kurang Sakit hati menurut saat saya itu. kurang pantas gitu. Tapi namanya anak kecil, sekarang marah besoknya biasa lagi. Tapi di dalam hati saya pasti kata orang tua saya itu kan, di balik kekuranganmu pasti ada kelebihan. Itu selalu ada di pikiran, membuat semangat ya. Ya. Waduh, tuh ini buat teman-teman ya, kita tuh lahir tidak dalam casing yang sama. Tapi walaupun bagaimana, tetap Allah menciptakannya itu dengan penuh dengan kesempurnaan. Iya. Jangan pernah menghina satu dan yang lain. Itu berarti menghina sang pencipta juga, betul ya? Iya itu pasti. Iya. Tapi kalau Mas Anang, Arsi gimana ngelihat kakak-kakak Ya ada lihat Kak Udin. Mas Udin sama Mas Junaidi gimana sih? Seneng banget. Kagum ya, ya? kagum ya. Iya hebat banget bisa berkreasi kayak bisa mikir mau ngapain. Iya mau ngapain. Dan jadi bersyukur nggak Arsi? Iya. Bersyukur ya? Iya. Tadi aku bilang ke dia kalau misalnya ada teman-teman yang kenapa-kenapa atau apa kita nggak boleh kayak bully dan lain-lain itu kan berasal dari orang tuanya juga harus ngedidik anaknya lebih baik lagi gitu. Karena lihat buktinya berprestasi semua kan gitu. Iya. Bisa jadi orang yang hebat. Dan ini membuat kita malu, kadang-kadang kita diberikan kondisi yang lengkap tapi masih banyak mengeluh, Betul. banyak meminta. Wah, udah ini tidak pernah seperti itu ya. Tapi berarti paling penting itu adalah support dari keluarga. Iya. Nah kalau Mas Udin sama Mas Junaidi. Junaidi, keluarga supportnya berpengaruh sangat berpengaruh pasti kan. Sangat. Tadi orang tua tuh yang mensupport, selain Iya. orang tua siapa lagi yang membuat Orang semangat? tua, terus teman-teman pas saya masuk ke lingkungan difabel. Ya mari kita buktikan bahwa kita itu bisa berguna bagi bangsa dan negara. Jadi saling menguatkan Iya, juga ya. Kalau Mas Udin gimana? Istri? Ya alhamdulillah sih istri juga support, anak-anak, keluarga, saudara pada support semua. Dan saya melihat ini bukan kekurangan, justru ini saya lihat ini bentuk kesempurnaan Allah menciptakan semuanya. Luar biasa, luar Enggak, biasa. tapi ada orang pasti orang yang paling berjasa men-trigger sampai berkreasi seperti ini pasti ada. Saya melihat ini sih ya kisah-kisah pada sahabat Nabi itu. Oh, Jadi itu yang jadi saya inspirasi. Oke. Terus sampai sekarang juga saya di Platnas ini didampingi dari Platda ke Platnas didampingi sama Coach Jenny Deko yang mensupport saya, memberikan program segala macam. oh ada orang yang tadi itu Ya, yang Coach Jenny membantu. Deko ya. Nah, yang sampai sekarang ini masih support terus untuk memberikan program-program gitu. Oke. Kemarin ketika juara, apakah ada apresiasi yang diterima? Biasanya kan seperti itu ya? Ya. Dan ya alhamdulillah saya berterima kasih kepada Pak Presiden ya, karena memang sekarang atlet defabilitas itu disamakan bonusnya dengan yang normal. Alhamdulillah. Wah, dan yang ini
harus diangkat supaya membuat kita semangat. Iya dong. Karena Harusnya kita gitu. kan atlet yang non difabel juga ya. Tapi seru banget hari ini, pokoknya insya Allah memberikan banyak inspirasi buat yang nonton. Tapi jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi nih. Oke, jangan kemana-mana, tetap di sini di FYP. For your fighting. Merdeka!